kupas langsung ke Pak Rudi nih. Jadi kita mempersiapkan mobil itu seperti apa sih? Ya. Monggo Pak Rudi. Oke, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Setelah 2 tahun akhirnya kita diperbolehkan untuk mudik ya, pulang kampung. Adapun syarat mudik aman berkendara itu yang pertama. 3, 2, 1, all system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Anugerah Nadi. Saya Suzuki Fatmawati, PT Sumber Baru Aneka Mobil Jakarta, cover area Jabodetabek. Di detik-detik menuju hari kemenangan, hari Raya Idul Fitri, tentunya kita tetap melakukan ibadah puasa, ibadah sholat. Karena apa? Sebentar lagi kita mau merayakan kemenangan bagi kita semua, yaitu hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran. Nah, di tahun ini pun kita makasih banget sama pemerintah. Pemerintah sudah membolehkan yang sudah kita rindukan beberapa tahun kebelakang ini, semenjak adanya pandemi, kita sudah diperbolehkan untuk mudik, ya kan, mudik Lebaran dengan syarat-syarat ya, pastinya sudah vaksin, sudah booster, ya kan, itu untuk diri kita. Nah, kalau untuk Suzuki Lovers ataupun Suzuki Family di rumah yang akan melakukan mudik Lebaran ke kampung halaman, tentunya harus mempersiapkan dong kendaraannya atau mobil kesayangannya, mobil Suzuki kesayangannya untuk aman dibawa berkendara mudik menuju kampung halaman. Nah, jadi aku mau tanya-tanya sedikit nih ke Kepala Bengkel Suzuki Fatmawati, Bapak Rudiansah, tips-tips sederhana atau tips-tips syarat-syarat aman untuk berkendara dipergunakan untuk mudik mobilnya itu seperti apa sih? Jadi langsung aja kita mempersingkat waktu, kita langsung ke ruangannya Pak Rudi. Boleh kita putar sedikit. Suzuki Family ataupun Suzuki Lovers di rumah, aku sudah sama Pak Rudiansah, Kepala Bengkel Suzuki Fatmawati, PT Sumber Baru Aneka Mobil Jakarta. Pak Rudi, apa kabar ya Pak Rudi? Baik, Pak Randy. Alhamdulillah ya, sehat selalu. Sehat. Alhamdulillah saya sehat Pak, masih tetap fit kelihatannya Pak, meskipun puasa ya Pak. Puasa apa enggak saya? Pak Rudi, ya. Seperti yang tadi aku bikin di awal nih, jadi ceritanya aku bilang sama Suzuki Family atau Suzuki Lovers, aku mau ngasih tips-tips sederhana nih. Oh gitu. Tips sederhana untuk kita mempersiapkan unit kita, untuk nantinya mobil kita, untuk nantinya kita pergunakan untuk mudik nih. Karena kan tahun ini spesial banget nih, pemerintah alhamdulillah kita sudah diperbolehkan untuk melakukan mudik ke kampung halaman, tepatnya di spesial hari raya Lebaran nih Pak nih, hari raya Idul Fitri. Jadi langsung aja kita tanya langsung ke Pak Rudi, kita kupas langsung ke Pak Rudi nih. Jadi kita mempersiapkan mobil itu seperti apa sih? Ya. Monggo Pak Rudi. Sebelumnya setelah sekian lama ya Pak Randi, mudik akhirnya diperbolehkan sama pemerintah. Betul. Setelah 2 tahun akhirnya boleh mudik juga nih. So pasti jalanan akan diprediksi akan ramai. Nah, Banget sih kayaknya. oke, pada saat ramai pasti ada kemacetan. Nah, syarat mudik aman berkendara, tips dari kita sih yang pertama sih cek kondisi kaki-kaki, terutama shock breaker depan. Kondisi kaki-kaki, terutama shock breaker depan. shock breaker depan. Shock breaker belakang nggak terlalu berarti nih. Ya otomatis pada saat pengecekan semua pasti kita cek. Cek semua. Betul. Siap. Cuman kenapa shock breaker saya masukin itu kondisi pemeriksaan? Karena kondisi jalan sekarang tuh kan banyak aspal baru nih Pak Randy nih. Betul. Apalagi sekarang jalur semua udah tol semua nih. Betul. Panjang. Nah, itu
pasti kalau suspensi yang sudah kena itu pada saat jalan bergelombang atau jalannya aspalnya coran ya, itu akan kerasa tuh di setir. Nanti kalau kondisi nggak fit, customer yang bawaannya nggak fit, itu akan ya itu ada yang setir kebuang nggak buat nahan setir ya Pak ya nantinya. Nah yang kedua terutama cek kondisi tekanan angin dan kualitas ban Pak. Nah tekanan angin berarti tergantung beban juga nih? Betul, tergantung muatan, disesuaikan muatan. dengan keluarga, misalkan ada berapa keluarga. Nah, untuk ban kalau bisa sih itu expirednya kan 3 tahun Pak. Siap. Nah, itu dilihat juga expirednya si ban, karena kondisi jalan sekarang kembali lagi ke kondisi jalan ya Pak Randy ya. Soalnya kondisi jalan sekarang aspal rata-rata udah pakai coran. Nah kalau udah banyak expired itu makan ban Pak, terkikis karena kualitas si karet bannya akan keras. Nah itu yang ada malah kegerus nantinya. Gerus, ya? Betul, makanya banyak kejadian kasus pecah ban. Nah kayak arah Jawa Timur tuh Pak. Betul. Nyaris banyak coran itu. Betul. Nah. Terus yang ketiganya kondisi sistem rem dan fungsinya. Kondisi sistem rem dan fungsinya. Betul. Satu rem itu kan ada banyak komponen nih Pak. Salah satunya ya ada master rem, kampas rem, kualitasnya. Terus kita cek juga ketebalannya. Oli remnya juga ya. Minyak remnya juga. Minyak rem guys. Ya, minyak remnya juga. Nah, itu kualitasnya itu normalnya per 20.000 Pak dikuras diganti. Per 20.000 dikuras diganti. Betul. Karena kondisi rem sekarang hampir semua merek mobil udah menggunakan kan sistem tekanan Pak hidrolik Pak ya. Tekanan otomatis. Dia ada master rem, ada booster rem. Nah, di bawahnya di bagian roda itu ada seal cylinder. Nah, seal cylinder itu yang sering kemakan Pak. Kadang rem blong atau kebocoran di bagian rem. Gitu. Berarti secara nggak langsung ceknya tuh harus benar-benar keseluruhan ya. Betul. Di bagian pengereman nih Pak ya. Terutama mobil yang udah di atas 2 tahun Pak. Nah itu wajib servis rem dulu sebelum mudik ya. Soalnya prediksi jalan sekarang tuh pasti stop and go Pak. Betul. Pasti ada berhenti jalan karena pasti macet gitu. Cepet panas berarti. Nah betul. Terus cek air radiator serta kualitas airnya. Itu juga sama Pak. Untuk radiator sendiri per 40.000. Tapi sih kebanyakan hampir per 20.000 kita cek gitu untuk kualitas air radiatornya. Jadi cek air radiator serta kualitas airnya. Betul. Pak, yang baik itu kita pakai air. Ada banyak banget konsumen itu balik lagi Pak ya. Yep. Kalau di motor nih, mobil juga kayaknya aku lihat banyak nih Pak nih. Banyak mereka yang pakai air AC, air conditioner nih, air tabungan AC ataupun air mineral nih Pak Aqua. Oh, gitu. Yang sebaiknya ataupun yang seharusnya itu wajarnya pakai air AC ataupun air mineral yang kemasan belum berbahasa disegel atau tetap pakai radiator coolant nih Pak? Oke, jadi gini Mas Randy ya, untuk air radiator sendiri itu semua ATPM hampir ada mereknya Pak. Betul. Selagi masih masa garansi sebaiknya saya sarankan pakai air bawaan ATPM. Radiator coolant ya? Radiator coolant. Radiator coolant. Betul. Kita catat. Aku tulis lagi nanti radiator coolant ya kan? Tapi apabila terjadi eksiden di jalan dan memang darurat. tidak memungkinkan darurat ya pakai aqua murni boleh Pak. Air mineral Pak. Air mineral. Kita nggak di endorse soalnya. Oke. Ya, oke. Jadi pakai air mineral kalau saat keadaan Urgent ya Pak. urgent Nah. dan itu nggak ada radiator coolant yang dijual. Betul. Kita bisa pakai air mineral. Itu Betul. diperbolehkan Pak ya untuk nambah. Betul, untuk tambah. Gitu. Jadi udah sangat jelas tuh air radiator. Ya. Kalau dia nanya lagi ke Randi, udah dijawab sama Pak Rudi. Oke. Lanjut Pak Rudi. Oke, yang kelima cek kualitas kopling Pak untuk kendaraan manual dan AGS. Nah, Karimun sendiri kan Suzuki mengeluarkan Karimun AGS ya Pak. Nah, itu Karimun sama Ignis Pak. sama Ignis. Wow. Betul. Nah, itu juga koplingnya cara kerjanya kan manual ya Pak. Nah, itu Betul. juga harus diperiksa. Karena Pak, ya kembali lagi Pak, kondisi jalan yang akan diprediksi macet ini pasti kan akan stop and go nih Pak. Nah, otomatis kalau bisa cara bawanya itu juga kalau sekiranya macet di netral aja Pak. Oh. Ya, jangan dimasukin gigi. Jadi nantinya dia akan tergesek terus. Kondisinya karena kan tertekan terus si koplingnya. Gitu. Untuk yang AGS itu atau apa sih? Kalau nggak salah auto gear system ya Pak ya. Itu atau gear system. Nah, Atau kendaraan yang manual ya Pak. kendaraan manual tetapi ada yang disuntikan apa Pak? Kayak apa? Aplikasi apa gitu ya? Oh gitu, Bukan ya? motor. Oh, motorik lagi ya. betul. Oh, motornya lagi sehingga mobil yang manual aslinya manual itu
kerja. Jadi otomatis kerjanya. Jadi saran dari Pak Rudi tadi, saat mobil macet nih, nanti pas mau mudik, itu kita jangan standby di otomatisnya ya. Iya, jangan D kali mungkin ya. Betul. Nah, jadi sebaiknya saat macet itu stop and go, kita balik ke netral. Iya. Posisi netral baru masukin ke transmisi D lagi kalau saat D lagi. Jadi biar nggak ampas koplingnya tergesek terus ya Pak ya. Betul. Nah, pengetahuan lagi nih untuk kita Suzuki Family dan juga untuk Suzuki Lovers di rumah. Ya. Lanjut dari kopling Pak. Cek aki dan air akinya Pak, itu juga penting juga. Cek aki. Karena kan dia akan memuai ya Pak ya, si air aki itu. Nah itu juga pada saat sampai tujuan juga beberapa menit buka kap mesin, cek aja. Nah, kalau untuk voltase ataupun kekuatan kualitas aki, kalau nggak salah nih, aku pernah bikin konten pas kemarin XL7 Drive kaki punya Om Kauli nih. Itu kita di Suzuki Fatmawati ada ya Pak ya? Apa ampere meter apa Pak? Yang buat ngecek kualitas aki Pak? Itu kita ada namanya untuk baterai tester. Baterai tester. Betul. Jadi di situ ada kelihatan ampernya dan kualitas baterainya. Kualitasnya ya, siap. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal aki, kembali lagi hanya sedikit saran sih Pak Randy ini. Sebaiknya kalau kita lagi beristirahat, kondisi mesin mobil mati itu jangan sampai kontak on Pak. Gitu kan, kebanyakan ada yang posisi lagi istirahat nih, kontaknya di on atau apa, nah itu akan mengurangi daya baterai. Daya baterai. Nanti pada saat kita mau engine start itu bakal ngedrop akinya dan itu otomatis akan ya mogok gitu kan. Siap. Malah jadi repot sendiri. Nah, repot apalagi khususnya untuk yang mobil Matic. Itu pasti repot. Kalau yang manual sih masih bisa dorong dikit ya Pak ya. Nah, jadi sarannya itu jangan dalam kondisi on kunci pada saat istirahat. Pada saat istirahat ya. Jadi sebaiknya ya udah istirahat, buka-bukain dulu jendelanya, kunci. Kalau perlu cabut kuncinya. Ya, itu ya Pak ya. lebih aman. Lebih aman. Kemudian baru di Oke, untuk yang ketujuh saya sarankan untuk cek listrikan serta lampu-lampu Pak, terutama di lampu rem, lampu sen, dan lampu malam. Itu kenapa? Karena takutnya pada saat di jalan kondisi malam lampunya kurang pencahayaan juga bakalan udah menguras tenaga kita saat berjalan. Lampunya kurang pencahayaan juga nantinya jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Itu aja sih Pak. Berarti saran dari Pak Rudi yang nomor 7 nih, cek kelistrikan, oke. Serta lampu-lampu pada kendaraan. Bener ya Pak ya? Betul. Jadi mungkin itu benefit ya, keuntungannya untuk Suzuki Lovers atau Suzuki Family yang akan melakukan mudik lebaran ke kampung halaman. Satu, sudah pasti itu akan meningkatkan keselamatan ya. Betul. Untuk Suzuki Lovers atau Suzuki Family sendiri. Ya, betul ya Pak ya? Betul Pak. Itu satu. Yang kedua, keselamatan lagi bagi pengendara lainnya. Jadi mobil untuk lampu rem, untuk lampu sen, kalau lampu kita nyala semua, pengemudi yang lainnya pun pasti selamat juga di jalan. Jadi faktor keselamatan itu Betul. menunjang faktor keselamatan Pak Rudi. Iya, betul. Lalu Pak Rudi? Yang terakhir itu pastikan kondisi badan fit saat berkendara Pak, yang penting sih itu sih. Nah, Gitu. Kalau kita lagi capek lebih baik istirahat. capek istirahat, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Kalau ada istilahnya saya pengen buru-buru sampai ke kampung halaman, saya ngantuk, mata saya turun, saya ngopi, saya paksain. Itu dipaksain, nggak baik. Jangan. Jadi seharusnya tidur ya Pak ya. Ya, istirahat aja. Istirahat ya. Soalnya apa? Kalau badan fit, kendaraan fit juga kita mau kemana pun insya Allah nyampe. Enak ya Pak ya. Aman. Itu dari Pak Rudi. Nah ditanya, tambahin sedikit nih. Ya. Kondisi fit. Tentunya sebelum berangkat pastikan tidur yang sangat cukup. Ya. Jangan kurang jam tidur, paksain mudik karena pengen buru-buru ketemu keluarga di rumah nih, Suzuki Lovers. Ya. Jangan banget. Karena nantinya kita memang pengen cepet-cepet sampai di kampung halaman. Betul. Tapi kalau nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan, sangat disayangkan. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi kondisi harus benar-benar tidur yang sangat-sangat cukup. Yang kedua mungkin kalau dari Randi, meskipun kita udah boleh mudik nih Pak, tapi kayaknya pandeminya masih ada kan. Kita tetap harus jaga Protokol kesehatan. protokol kesehatan, tetap kita harus jalankan. Masker, hand sanitizer ya Pak ya. Iya. Dan tentunya kita harus konsumsi vitamin ataupun kalau Randi pakai ada vitamin Pak, itu Randi tetap konsumsi. Makanya kalau kelihatannya fit terus nih, Iya. karena sebelum tidur atau sebelum Fit terus memperpergian karena nggak puasa kali ya. juga Pak. Saya puasa Pak. Oke. Sampai jam 6 pagi puasa. Mama nonton, jangan marah ya Maya.
Jadi seperti itu, kondisi fit itu pastinya mudiknya juga lancar ya Pak ya. Oke. Mungkin ada lagi Pak Rudi? Ya untuk syarat mudik sih itu aja sih. Syarat mudik itu aja ya. Tapi untuk Suzuki Lover jangan takut, kita punya 40 titik. 40 titik. Siaga Suzuki. Slide-nya aku tampilin. Bengkel resmi nanti call center akan membantu pada saat perjalanan mudik Pak. Itu sih Pak Remy. Aku ada beberapa titik, aku coba sambil sounding. Siap. Nggak usah sounding deh, tampilin ya slide-nya. Nanti terlalu panjang Pak. Itu Oke. ada 40 titik. Ya tentunya kalau dari sumber baru aneka mobil sendiri ataupun sumber baru aneka motor, Yap. kita ada di Yogyakarta, Jogja. satu lagi ada di Sama Madiun. bukan di Madiun Pak. Magelang ya. Aku lupa. Pokoknya sudah pasti di Yogyakarta kita sudah ada. Jadi untuk rekan-rekan tim bengkel sumber baru aneka mobil ataupun sumber baru aneka motor di Yogyakarta, semangat tentunya untuk standby melayani konsumen-konsumen setia dari Suzuki. Oke. Itu Suzuki Lovers atau Suzuki Family ini. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Rudi. Siap Pak Randy. Kita mungkin bisa sama-sama ucapin minal aidin Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hati-hati saat berkendara dan selalu jaga stamina badan. Betul itu. Oke, itu aja. Sampai di kampung halaman, temu kangen, temu rindu, rayakan hari raya kita, hari raya Lebaran kita, hari raya Idul Fitri kita dengan penuh hikmat dan kebahagiaan. So, terima kasih atas waktunya Pak Rudi. Oke. Jangan lupa di subscribe nih, Pak Rudi belum subscribe kayaknya di Oke, channel YouTube saya siap, nih. oke, subscribe. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share channel YouTube Anugerah Randi, dan tentunya semoga video ini bermanfaat bagi Suzuki Lovers ataupun Suzuki Family di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share channel YouTube Anugerah Randi. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.